عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara Majlas hanya di Radio Kita TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM di mana saja Anda berada, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini? Masya Allah. Ya, kami doakan semoga Anda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, Masya Allah. Senang sekali pemirsa dan pendengar Radio Kita FM kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan malam hari ini, kembali menemani Anda di rangkaian program Keluarga Mengaji. Ya, mari kita sudah di acara setiap malam Ahad ya, di betul, Majlas. Bincang-bincang santai syarat manfaat ya. Kali ini di edisi Sabtu malam Ahad ya. Betul. Di malam yang ke-7 dari bulan Rajab 1444 Hijriah ya, bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2022 2023 ya, Masya Allah. Ya, belum maafan ya. Ya, besar mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, tak lupa juga untuk kita senantiasa bersyukur ya kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan ya oleh Allah SWT beraktivitas, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT ya, pergunakan segala hal kenikmatan dari Allah SWT untuk jalan kebaikan. Iya, tentunya berbagai nikmat tersebut semestinya sudah seharusnya kita salurkan, yang kita manfaatkan untuk bisa menjalani berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat tersebut adalah nikmat diberikannya cinta kepada seorang hamba untuk bisa mencintai sesama ya. Masya Allah. Betul sekali. Suatu rasa yang berbunga-bunga ya. Kalau udah ngomongin cinta tuh rumit sekali. Terkadang kita nggak mengetahui ya arahnya gimana, tapi kita merasakan gitu ya. Masya Allah. Maksudnya nggak bisa ditebak gitu. Iya, betul. Terkadang kepada siapa kita menginginkan, jadinya sama siapa ya. Ya, sebuah tema itu yang akan kita angkat ya, tentang apa yang kita dapati ya, fenomena belakangan ini atau mungkin sering juga terjadi ya, dan sudah sejak lama mungkin ini fenomena seperti ini kita dapati ya. Iya, betul. Di lingkungan kita mungkin ya. Betul. Ya, sebuah tema tentang kuikat cintaku dengannya ya. Yang harapannya semoga memberikan informasi ya tentang bagaimana sih sebetulnya kita menjalin hubungan ya, yang kemudian kita berlarut-larut tanpa adanya ikatan pernikahan. Nah, ini dia. Apalagi ikatan-ikatan yang mungkin sebelum pernikahan ya. Yang mungkin fenomenanya juga
banyak terjadi di masyarakat kita ya, masyarakat yang mungkin mereka belum mengetahui. Yang ini saja insya Allah pemirsa pendengar Radio Kita FM ya, kita bahas bersama-sama ya pemirsa pendengar Radio Kita FM tentang ikat mengikat suatu cinta ini. Iya, karena tidak sedikit kawan yang kemudian mereka melakukan perjanjian ya. Betul. Ya mungkin ini ya, perjanjiannya itu mungkin nggak ada salahnya ya. Iya, cuman betul. berlarut-larut dan jangka waktunya itu yang mungkin kita akan bahas ya di kesempatan malam hari ini, bagaimana sih sebetulnya hukumnya atau pandangannya dalam Islam ya, kita mengadakan perjanjian ataupun komitmen dengan seseorang sampai akhirnya menikah gitu ya. Tunggu aku di pelaminan gitu ya, misalnya seperti itu. Kan ada yang ungkapan-ungkapan seperti itu ya. Aku tunggu dengan sepertiga malam gue. Masya Allah. Tanpa berlama-lama lagi Kang Aan, ya Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pemateri kita yang sudah tidak asing lagi. Kita dengarkan nasihatnya dan sangat dinanti oleh teman-teman pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya. Setiap untayan nasihatnya, apalagi berkaitan dengan cinta nih ya, Masya Allah. Ya. Bersama dengan guru kita Ustadz Indra Sudrajat ya. MSI Ya, Ta'ala yang sudah berada di studio. Kita sapa dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Sehat alhamdulillah. Antum berdua sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sebelumnya jazakallah khairan ya sudah hadir di studio. Jazakumullah khair. Masya Allah, untuk kembali berbagi ilmu dengan teman-teman pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Pengalamannya. Masya Allah. Iya. Suatu kehormatan Tad bisa hadir di studio dan memberikan pencerahan ya buat kita semua ya tentang kuikat cintaku dengannya. Ustaz, mungkin sebagai mukaddimah gitu ya, atau awalan dari perjumpaan kita di program Majelis ini, makna cinta dalam pandangan Islam Ustaz, dan bagaimana sih sebenarnya cara yang benar secara syariat gitu ya dalam kita menyalurkan cinta kepada lawan jenis Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khairul bashari wa sayyidul mursalin. Nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ma ba'd. Para pendengar radio kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan juga para pemirsa TV Sunnah rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Berbicara cinta berarti berbicara tentang rasa, dan pembicaraan tentang cinta tidak akan pernah ada kata usai. Bahkan perjalanan manusia tidak pernah bosan berbicara tentang cinta ini. Hadir di dalam hati, mewarnai suasana, pikiran, perasaan. Bahkan seseorang yang mencintai seseorang yang lainnya akan dihiasi dengan keindahan-keindahan atau bahkan sebaliknya. Kadang cinta itu tumbuh dengan pengorbanan. Kadang cinta itu harus ada dengan rasa sakit ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada dirinya. Dengan kata lain, banyak gambaran-gambaran yang digambarkan oleh manusia tentang hakikat cinta. Tentu
cinta kepada Allah lah cinta yang paling utama. Dan kemudian dilanjutkan kepada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada pembicaraan kita kali ini tidak pada pembicaraan bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan tapi bagaimana menghadirkan cinta yang benar, cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencintai seseorang yang ia adalah pasangan kita atau ia akan menjadi pasangan kita. Para pendengar radio kita dan juga para pemirsa TV Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah iyyak. Kita pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, obatnya orang-orang yang jatuh cinta atau obatnya orang-orang yang kasmaran adalah menikah. Mengapa demikian? Karena terkadang seseorang ketika dimabuk cinta, ketika seseorang dilanda rasa yang bernama kasmaran, ia akan menghadirkan suasana hatinya dan pikirannya dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Ada mengungkapkannya dengan puisi atau sajak, ada mengungkapkannya dengan naudzubillah min dzalik, musik dan lagu-lagu. Ada mengungkapkannya dengan kata-kata rayuan yang penuh dengan gombal. Kata-kata gombal ya. Ada yang menghadirkannya dengan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina, fa'audzubillah min dzalik. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini kita ingin menghadirkan bagaimana cinta kita kepada pasangan kita atau calon kita dihadirkan dengan baik tanpa ada unsur-unsur yang Allah murka terhadap diri kita. Para pendengar dan juga para pemirsa yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah iyyakum. Para ulama kita, para salafun salih, yaitu ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang tentu mereka gigih memperjuangkan agama ini, berupaya menghadirkan bagaimana kondisi seseorang ketika jatuh cinta. Bahkan kita mengenal kitab Rawdatul Muhibbin yang ditulis oleh seorang ulama terkenal, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim, menceritakan setiap fase-fase cinta yang dimiliki oleh seorang hamba. Tentu saudaraku seiman, cara yang harus kita hadirkan dalam mencintai seseorang haruslah bagaimana Islam mengindahkan hal itu. Artinya mengarahkan dan menganjurkan serta membimbing kita kepada cara-cara yang benar. Islam tidak mengenal tukar cincin. Islam tidak mengenal diikat terlebih dahulu. Islam tidak mengenal biar dia tidak lari kepada dengan orang lain maka diikat dulu. Islam tidak mengenal hubungan suami istri sebelum adanya pernikahan yang sah yang dihalalkan oleh Allah melalui banyak syariatnya atau ketetapan-ketetapannya. Artinya setan bermain pada diri seseorang ketika hadir di dalam diri seseorang itu rasa cinta, rasa suka terhadap pasangan yang juga ia menerima cinta kita, yang juga ia menerima ungkapan cinta dan kasih sayang yang kita ungkapkan kepada dirinya ketika kita datang kepada dirinya menyatakan isi hati kita. Maka Islam memberikan batasan. Batasan itu harus kita indahkan. Tidak ada yang namanya perjalanan atau berdua-duaan bersama orang yang akan menjadi
pasangan kita sebelum adanya akad pernikahan yang sah, ya. Tidak ada seperti itu. Dan tidak ada pula acara saling mengikat dengan bertukar cincin. Banyak sekali kasus, ya, yang saya dapatkan dari beberapa pasangan-pasangan di luar sana yang mereka bercerita berkaitan dengan taubat. Ada di antara mereka yang baru saja diikat cinta mereka, yaitu dengan tukar cincin. Iya. Kemudian sudah saling menghalalkan, ya, berhubungan intim. Naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian ada juga yang lembaran-lembaran undangan, surat undangannya sudah menyebar kemana-mana. Kemudian sebelum acara pernikahan 3 hari atau beberapa hari sebelumnya dia melakukan hubungan intim dengan alasan toh sebentar lagi mau menikah. Naudzubillah min dzalik. Ma'adzanallah. Kita berlindung diri kepada Allah dari cara-cara dan sikap-sikap seperti ini. Islam hanya membolehkan perkara-perkara yang dibenarkan oleh Islam ketika kita mengambil atau meminang seseorang dari wanita yang kita kehendaki atau wanita yang kita sukai. Mungkin yang pertama datang kepada kedua orang tuanya meminta, meminang, kemudian menentukan tanggal pernikahan jika memang diterima. Kemudian jika wanita itu bercadar, mengizinkan agar ia bisa melihat wajahnya, kemudian kedua tangannya, agar benar-benar apa yang dimiliki oleh wanita itu menumbuhkan rasa cinta dan rasa suka kepada diri laki-laki. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Dan tidak ada kata saling mengikat, apalagi nikahnya 2 tahun lagi diikat dari sekarang, nikahnya 3 tahun lagi diikat dari sekarang. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Wallahu ta'ala bissawab. Iya. Ya, Masya Allah ya, pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada. Tadi telah dijelaskan ya dengan jelas bahwa makna cinta, pemirsa pendengar radio kita FM, dalam pandangan Islam tidak ada tuh ya istilahnya tukar cincin atau bahkan ikat dengan hal-hal yang mungkin ini merupakan suatu kesempatan setan ya Kang Jafid ya untuk hadir dalam suatu rasa kasmaran dari kedua lawan jenis ini ya Kang Jafid ya, untuk menumbuhkan rasa cinta dengan misalkan bahkan terkadang nggak harus ketemu, entah itu sekarang kan zamannya chattingan dan sebagainya itu udah ya. Iya, istilahnya udah wah banget ya, apalagi dibalas dengan emoticon yang membuat berbunga-bunga ya. Tentunya peserta mendengar radio kita FM ini harus benar-benar diperhatikan ya batasnya, dan tadi juga sudah sampaikan ya peserta dan pendengar radio kita FM bahwa disitulah ya kita harus berhati-hati karena setan itu di situ masuk ya untuk memperdaya kita ya, walaupun ya peserta mendengar radio kita FM kita mungkin istilahnya tadi ya melalui chat dan lain sebagainya, namun disitulah juga kita harus berhati-hati ya Kang Jafid ya, apalagi berkaitan dengan ikat mengikat seperti itu. Iya, cinta tentu saja adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang semestinya disalurkan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh syariat ya, dan bagaimana tentu kita harus menyalurkannya tadi sudah dipaparkan ya oleh Ustadz Indra Sudrajat bahwa obatnya orang-orang yang jatuh cinta adalah dengan menikah ya, Masya Allah. Dan tentu saja ini menjadi pembelajaran yang sangat baik sekali buat mereka yang sedang dirundung dengan cinta ya, dan yang merasa bingung harus menyalurkan cintanya kemana gitu kan ya. Iya, Masya Allah. Iya, fenomenanya juga sangat marak banget ya Kang Jafid ya, ketika mereka dengan alasan ingin mengenal dulu. Iya, betul sekali. Mengenal dulu gimana sih pasangan kita ya.
mungkin mereka yang merasa bahwa nggak cukup melihat wajah dan telapak tangan saja, harus tahu sikapnya gimana ya dan lain sebagainya, pendapat ini dan sebagainya, sehingga mereka melakukan suatu ikatan nih ya, ikatan yang mungkin bisa dibilang tunangan yang bahkan jaraknya ya dari masing-masing daerah ada yang sampai setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Dan banyak juga cerita dari teman-teman sudah 3 tahun tunangan, qadarullah masyafal, menikahnya sama yang lain. Oh gitu ya, banyak. Bahkan ada juga ya Kang An ya, di beberapa daerah yang itu menjadi suatu kayak kebiasaan ya, atau bahkan adat istiadat ya, kayak dijadikan adat. Iya, ketika mereka sudah apa yang tadi Ustadz jelaskan sebagai tukar cincin gitu ya, bahkan ada di antara mereka ada yang sudah berani serumah gitu ya. Berani serumah dan bahkan di apa istilahnya diacarakan ya, maksudnya di kegiatan tersebut tukar cincin kayak seakan-akan sudah bersama dan sebagainya ya, bertemu kedua belah pihak, saling memasakkan cincin atau bahkan saling menabur bunga, ada yang nginjak telur dan lain sebagainya, banyak macam-macam ya. Kan hafal nih kayaknya. Masya Allah. Yang tentunya ini misalnya mendengar juga harus diperhatikan ya dengan baik-baik bahwa dengan adanya fenomena-fenomena ini nih Zat ya, maraknya fenomena yang mengikat hubungan sebelum pernikahan nih Zat, dengan melakukan suatu perjanjian. Bagaimana Zat? Gitu ya. Iya betul. Pandangan Islam dalam memandang hal ini nih Zat. Iya, bismillah, perjanjian ya, atau memberikan syarat-syarat. Hal itu diperbolehkan jika tidak melanggar ketetapan Islam ya. Namun ketika perjanjian dan persyaratan itu melanggar nilai-nilai Islam, maka tidak pula menjadi sebab perjanjian itu harus kita sepakati. Artinya perjanjian itu wajib gugur kan gitu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kullu syartin, setiap syarat-syarat yang menyelisihi ya apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala fa abtal, maka syarat itu akan dibatalkan. Maka syarat itu tidak sah. Wa in kanat mi'atu syartin, meskipun dia telah memberikan 100 persyaratan ya, tapi semuanya berselisih, semuanya tidak sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, bahkan menyalahi ya, maka meskipun telah memberikan 100 syarat, semuanya tidak dibenarkan dan dianggap tidak sah atau batal ya, karena memang melanggar ketetapan Al-Quran dan ketetapan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi ya, saya nikahin kamu 3 tahun lagi, ya enggak usah, walaupun dikasih syarat 3 tahun lagi, sampai pada akhirnya chattingan mesra, sampai pada akhirnya berbagi komunikasi yang memunculkan syahwat. Naudzubillah min dzalik. Tentu yang demikian ini tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau memang dia sudah siap menikah, maka lakukanlah upaya penyegeraannya ya. Jadi jangan ditunda-tunda ataupun ada rasa-rasa takut. Jadi Islam tidak membenarkan adanya ikatan di luar pernikahan ya. Islam tidak pernah membenarkan adanya ikatan di luar pernikahan. Islam hanya mengenal ikatan dan perjanjian setelah pernikahan. Artinya segala sesuatu hanya karena takut ya, takut nih gepetan saya yang sudah saya sukai diambil orang, diikat dulu supaya nggak ragu lagi. Kemudian takut nih saya nikah sama yang lain,
udah akhirnya diikat dulu. Ini adalah kesalahan besar. Islam hanya mengenal ia datang ke rumah orang tua, ia meminta kepada orang tua, kemudian ia sampaikan dan mengutarakan apa yang menjadi maksud dari kedatangannya, kemudian diperlihatkan anak wanita yang dia maksud, kemudian setelah itu dia tetapkan permintaan itu sampai ada jawaban diterima atau tidak diterima. Kemudian setelah diterima maka ditetapkan setelah itu kapan dia menikah, dalam waktu yang dekat, bukan dalam waktu yang lama atau panjang sampai 3 tahun, 2 tahun atau 1 tahun. Ini lebih baik mendatangi perempuannya nanti saja. Begitu ya. Allah ta'ala bisa. Masya Allah, sangat menarik sekali nih Kang Aan ya. Iya betul. Insya Allah. Apa yang dibahas di malam hari ini, memang saya menangkap bahwa ketika ada perasaan takut ya akan misalnya tadi disampaikan oleh Ustadz, barangkali didahuluin orang gitu ya, tikung gitu ya barangkali ya. Atau barangkali takut diambil atau dinikahi dengan orang lain. Sejatinya perasaan takut tersebut datang was-was dari setan, Ustaz ya. Iya, betul. Dan barangkali ini kaitannya juga dengan ini ya, keikhlasan juga ya sebetulnya. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Atau bukan tidak mungkin ya, bertemu lagi dengan orang yang dimaksud tadi. Betul. Insya Allah. Dengan jalan liku-liku yang tentunya tidak disadari ya. Allah Maha bisa kok ya. Betul, jadi mudah saja bagi Allah untuk bisa membersatukan orang-orang yang sudah dipasangkan, yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz tentunya ya. Dan tentu saja perasaan ikhlas tadi semestinya sudah ditanamkan ya bagi mereka yang mungkin merasa takut ya akan kehilangan seseorang yang dicintainya. Tinggalkan karena Allah, maka insya Allah perasaan takut itu akan hilang dengan sendirinya. Seiring dengan barangkali kegiatan yang kita lakukan, memperbanyak aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya. Seiring berjalannya waktu, perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan was-was akan kehilangan tersebut menjadi hilang dan menipis ya. Masya Allah. Mungkin pengalaman ditinggal gimana maksudnya? Iya, Mr. pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, yang tentunya sangat menarik sekali ya Mr. pendengar Radio Kita FM merasa takut ambil orang, kemudian kita mengupayakan untuk mengikat. Nah ini kan sejatinya kita seakan-akan tidak percaya ya kepada Allah SWT ya, dengan apa yang ingin kita niatkan, bahwa juga mungkin kita sering mendengar apa yang kita niatkan, insya Allah akan berikan ya. Nama amalu biniat ya, sungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kalau misalnya kita sungguh-sungguh ingin menikahi seorang lawan jenis ya, bisa mendengar Radio Kita FM, insya Allah Allah mudahkan ya dengan niat kita yang tentunya benar ya, sesuai dengan syariat, tujuan kita untuk menikah dan lain sebagainya. Ya kan Cevit, yang mungkin juga bagi teman-teman sekalian ya, yang tentu marak juga ya, dari tadi yang berawal tadi saya sampaikan bahwa sudah mengikat, ujung-ujungnya ada suatu ketidakcocokan ya David ya, akhirnya terputus janji tersebut yang mengakibatkan mungkin istilahnya pertengkaran ya bisa terjadi, atau pertikaian putus juga silaturahim ya. Iya betul, memutus silaturahim sama bahkan berawal dari ikatan-ikatan seperti ini ya. Iya, ikatan-ikatan yang harusnya tidak ada dalam jalan atau perjalanan pernikahan ya. Masya Allah, Masya Allah. Nih kayak jadi bisa ngomong seperti ini. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya nih kan, kita perlu informasikan ke teman-teman pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya, bahwa nanti di akhir acara kita akan memberikan hadiah buat teman-teman pemirsa dan pendengar yang berhasil menjawab pertanyaan ya. Nanti Ustaz kasih pertanyaan saja buat pendengar saja. Oke, siap. Apa ya pertanyaannya? Apa aja? Nanti Ustaz bisa sambil kalau pertanyaannya gini, mau nggak kamu menikah dengan saya? berat deh. Namanya nanti error WhatsApp enggak banyak. Betul sekali, takutnya nanti kita bingung milihnya ya. Karena kan milih Ustaz. Oh, yang milih Ustaz. Masya Allah. Iya. Masya Allah, out of the box ini, di luar skenario ini.
Boleh, Ustaz, boleh. apa namanya? Ya, hadiahnya ada ya, gelas cantik berlogo radio kita Radio FM ya. Semoga. Masih ada nggak ya? Masih ada ya? Apa aja ya, Mak? Oke. Ya, insya Allah nanti kita akan berikan ya kepada satu pemenang yang berhasil menjawab kuis dari Ustadz ya. Iya, betul sekali. Kuisnya Lanjut. bisa di nomor telepon iya, kami ya. bisa nomor melalui telepon ya di 0231 488 281 atau melalui layanan WhatsApp ya di 0852 10 943 943. ya. Insya Allah nanti kita akan pilih ya Iya, untuk betul. yang masuk yang bisa Menjawab. menjawab dengan benar ya. Betul. Lanjut ke materi Kang Aan ya. Iya. Balik lagi ke komputer ya. Bukan laptop sih, soalnya nggak ada laptopnya. Itu mah TV sebelah ya. Baik, Ustaz, tadi kan ada juga fenomena yang tadi sudah disebutkan ya, kayak misalnya tukar cincin ya, kemudian misalnya juga apa ya, dijodohkan oleh orang tua sejak kecil gitu ya, yang mungkin hal-hal seperti ini rentan juga kan, kita belum tahu ya pada akhirnya jadi atau enggak gitu ya. Iya. Yang kemudian tadi Kang juga sudah singgung ya, pada akhirnya ada ketidakcocokan ya, menimbulkan perasaan tidak enak, menolak. Nah, ini bagaimana sebenarnya secara syariat hukum dari membatalkan hubungan komitmen yang tadi sudah disampaikannya, seperti tukar cincin ya, atau dijodohkan oleh orang tua sejak kecil ya, karena merasa adanya ketidakcocokan satu sama lain gitu, Ustaz. Iya. Baik. Bismillah. Sejuta warna dan sejuta rasa untuk para pemuda dan pemudi yang sedang dilanda asmara. Ya, tentu asmara yang membara ini akan mengekspresikan dia dengan sikap ataupun kata-kata ataupun hal-hal yang membuat dirinya terkadang kita lihat serba salah. Bisa jadi orang yang dilanda cinta ini atau asmara ini, dia akan merasakan takut yang begitu hebat, kecemasan yang begitu hebat. Kalau pasangannya itu akan pergi meninggalkan dia atau tidak berjodoh dengan dia, sehingga kesalahan berikutnya adalah mengikatnya dengan ikatan-ikatan di luar pernikahan, memberikan syarat-syarat di luar akad pernikahan. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam. Islam hanya menetapkan satu perkara yang kita tahu bersama, bahwa Rasulullah SAW melarang mengkhitbah seorang wanita, melamar seorang wanita yang dia sudah dilamar oleh saudaranya atau sudah dikhitbah oleh saudaranya. Nah, ini yang harus kita pegang bersama. Maka dari itu menyegerakan untuk menikah adalah hal yang terbaik. Tidak mengulur-ngulur waktu atau memperpanjang masa tunggu dari lamaran, dari mengkhitbah sampai pernikahan itu digelar atau terjadi. Para pemirsa dan para pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah iyyak. Bagaimana dengan sesuatu yang barangkali sering menjadi sebuah peristiwa di tengah-tengah masyarakat kita. Dia sudah diikat dari semenjak kecil agar dia nanti menjadi jodoh putranya atau menjadi jodoh putrinya. Sementara ketika mereka sama-sama sudah dewasa, mereka tidak saling menyukai, mereka tidak saling mencintai, atau bahkan satu sama lainnya tidak memiliki rasa yang menggugah agar mereka itu diikat dengan ikatan pernikahan kemudian menikah. Ya, bagaimana Islam memberikan solusi tentang yang masalah ini? Atau bahkan sudah dilamar tapi terjadi pembatalan. Kalau dalam pernikahan saja Islam membenarkan adanya perceraian, maka sudah barang tentu Islam pun tidak menjadikan perbuatan itu sebagai dosa ketika seseorang membatalkan
pernikahannya atau khitbahnya ya. Hanya karena di sepanjang jalan ada perkara yang dia tidak sukai, ada perkara yang membuat mengganjal atau yang tidak menjadikan dia mengurungkan diri untuk lanjut ke pelaminan ya. Perlaminan atau pelaminan? Pelaminan, nggak ada perlnya yang nggak ada ya. Ya pelaminan ya. Juga apa namanya? Ketika diikat dengan perjodohan dari semenjak kecil, kita pun punya hak, seorang gadis punya hak untuk memilih ya, dengan siapa dia akan berjodoh. Jadi tidak ada paksaan dari orang tua, tidak ada paksaan dari kakek neneknya, dia harus menikah dengan laki-laki ini, dia harus menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Tidak, seorang gadis dibebaskan untuk menetapkan pilihannya. Karena memang yang akan menjalani kehidupan adalah dia. Kita sebagai orang tua atau siapapun sebagai orang tua hanya bisa menyarankan, memberikan masukan ya kepada anak gadis kita bahwa laki-laki itu cocok untuk diri Anda. Selebihnya kita tidak boleh memaksakan. Jadi upaya membatalkan itu selama tingkat maslahatnya itu lebih besar, artinya ada kebaikan dari pembatalan itu, maka tak mengapa membatalkan. Tapi di saat pembatalan itu tidak memiliki alasan-alasan yang diterima secara syar'i, maka mengapa kita harus membatalkan? Ada perkara-perkara yang menghantui para wanita, ada perkara-perkara yang menghantui para laki-laki, di mana para wanita dia dengan segopoh-gopohnya dia akan berkata, saya takut kalau saya tidak bisa menjadi wanita yang solihah, wanita yang bisa melayani suami saya, wanita yang bisa mendidik anak-anak dari suami saya. Ini adalah tipu daya syaitan. Artinya bisikan-bisikan syaitan yang menghantui seseorang ketika mau menikah. Siapapun di antara kita punya potensi bisa dan punya potensi tidak bisa. Ya. Seseorang punya potensi bisa untuk melayani pasangannya. Seseorang bisa punya potensi untuk menjadi yang terbaik bagi pasangannya. Punya potensi itu. Dan juga punya potensi tidak baik, tidak bisa menjadi pasangan terbaik bagi pasangannya. Semuanya kita harus bertawakal kepada Allah. Jika itu adalah pilihan kita, jika itu dia adalah orang yang kita sudah klik dengan hati kita, maka fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila tekad Anda sudah bulat, maka cukuplah bagi Anda untuk bertawakal kepada Allah. Adapun kedepannya bisa atau tidak bisa kita menjalani bahtera rumah tangga, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah. Bahkan merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 jenis manusia yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberi bantuan oleh Allah secara langsung. Di antara salah satunya adalah an-nakihu yuridu bihil afaf. Seorang laki-laki yang menyegerakan pernikahan agar dia terjaga dari perbuatan zina, maka ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sesegera mungkin. Artinya tunai langsung. Jadi dengan kata lain, ketika kita hendak membatalkan, batalkanlah dengan kata-kata yang santun. Kalau memang pembatalan itu harus ada. Tapi jika pembatalan itu bisa bisa ditangguhkan, bisa ditoleransi dengan alasan-alasan, maka sebaiknya tidak dibatalkan. Lain soal dengan perjodohan tadi ya. Kalau perjodohan tadi kemudian dirasa si perempuan tidak merasa nyaman, tidak merasa cocok dengan laki-laki yang dipilih oleh kedua orang tuanya, maka bijak-bijaklah orang tua ini ketika menjodohkan. Artinya jangan sampai permasalahan itu menjadi besar dan penyesalan di masa yang akan datang karena hanya memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Jadi bolehlah anak itu menentukan siapa pilihan jodoh buat dirinya yang memberikan kenyamanan di dalam hatinya. Wallahu ta'ala bishawab.
Oke. Allah ya. Demikian pemirsa dan pendengar radio kita FM ya, dimanapun Anda berada, berkaitan dengan membatalkan suatu ikatan ya, ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan ya pemirsa dan pendengar radio kita FM. Yang intinya kita harus benar-benar segerakan ya pemirsa, tatkala kita sudah memiliki suatu tekad ya, yang apalagi tekad kita sudah bulat untuk menikahi suatu seorang wanita atau seorang pria. Ya bisa mendengar radio kita FM, oleh karena itu kita harus mensegerakan hal tersebut. Banyak banget usaha-usaha yang mungkin kita harus tempuh ya bisa mendengar radio kita FM ya. Tadi tentunya kita bisa Islam membekali diri ya, dengan Jafid ya, bukan malah merasa takut-takutan ya, istilahnya perempuan tadi ya, takut nanti nggak bisa ngurus suami, nggak bisa ngurus anak, apalagi belum bisa masak dan lain sebagainya ya kan. Apalagi juga misalkan dari sisi pria ya, dia mungkin dari sisi biasanya kalau pria tuh memandang si ekonomi ya, Jafid ya, ekonomi saya belum apa nih ya, gaji masih ada perasaan takut gitu ya. Betul, ada perasaan takut untuk menikahi seorang wanita, nanti saya bisa tanggung jawab nggak nih ya untuk mengurusi seorang anak, yang tentunya sangat penting sekali ya bisa mendengar radio kita FM. Ketika kita sebelum insya Allah tadi ya, Allah tadi yang Ustadz sampaikan bahwa Allah akan selain memudahkan ya kan, betul sekali. Salah satunya menyegerakan pernikahan. Iya, sebuah kutipan ayat tadi yang disampaikan juga ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah ya. Betul. Jika kita sudah bertekad maka cukuplah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan ada jalan ya, yang tidak kita sangka-sangka, yang insyaallah itu juga menjadi janji Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka yang mungkin menyegerakan dan untuk menikah dan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, dalam hal ini demi menjaga diri dari perbuatan zina gitu ya Kang Aan ya. Dan tentu saja tadi disampaikan juga intinya adalah bahwa balik lagi ke diri mereka masing-masing ya, ke calon pasangannya itu ya. Jadi apakah keduanya mantap ya, ataukah tidak cocok ya, itu dari mereka sendiri yang menentukan ya. Adapun misalnya tadi ketika orang tua sudah berusaha untuk menjodohkan, pertimbangan syariat juga menjadi satu hal yang perlu ditanamkan dari orang tua itu sendiri ya Ustaz ya. Jangan sampai orang tua juga asal memilih atas nama kedekatan dengan orang tuanya ya, atau pengen jadi besanan gitu ya. Atas nama itu tanpa mempertimbangkan syariat, tentu ini menjadi perhatian tersendiri ya. Bagi si anak juga nanti efeknya kasihan ya, bagi si anak juga. Dan kembali lagi kepada si anaknya ya, untuk bisa memilih. Dan jangan lupakan juga istikharah ya, kekuatan doa inilah yang bisa menentukan jalan hidup Anda ke depannya ya. Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berikan petunjuk ya, minta hanya kepadanya. Masya Allah, tentu benar sekali ya Mr. pendengar radio kita FM. Tadi juga sampaikan bahwa orang tua juga sedihnya harus mengerti anaknya ya, maunya kayak gimana sih gitu kan. Mungkin kalau bikin orang tua lah yang penting begini gitu kan. Mungkin ada juga kriteria-kriteria yang diinginkan oleh si anak tersebut nih Sad ya, apalagi entah itu kayak gimana dan lain sebagainya. Nah tentu Sad berkaitan dengan kriteria Sad, bagaimana sih kita menentukan kriteria ya dalam memilih pasangan hidup, dan usaha apa nih yang perlu dilakukan untuk berbenah diri dalam mendapatkan yang terbaik. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Bismillah. Kriteria pasangan hidup yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu jelas ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan dinikahi seorang wanita itu karena 4 alasan ya. Kemudian Rasulullah menyebut keempat-empatnya. Namun Rasulullah mengatakan pada bagian yang keempat, fadfar bidzatid din taribat yadak ya. Maka pilihlah agamanya sehingga engkau mendapatkan kebahagiaan. Artinya kita memilih wanita yang kita nikahi adalah karena agamanya. Ya, arti agama di sini kompleks ya. Dia adalah orang yang mampu mengamalkan apa yang diketahui dari ilmu agama tersebut. Beradab, kemudian dia benar-benar menjalankan
perintah-perintah agamanya, sholatnya dijaga, hak-hak Allah dijaga, dan kemudian dia tidak menjadi orang yang membanggakan diri atau meninggikan dirinya kepada pasangan-pasangannya. Nauzubillah min dzalik. Artinya dia benar-benar hormat. Jika dia seorang wanita, hormat kepada suaminya. Jika dia seorang laki-laki, dia tidak akan merendahkan wanita yang menjadi pasangannya. Nah, karena kebanyakan kasus ya, walaupun dia sudah punya agamanya matang, agamanya itu udah ngaji sana sini kan gitu, tapi adabnya kurang. Oh iya benar. Ya, adabnya kurang. Sehingga penting bagi kita bahwa adab dari seorang istri itu juga perlu kita perhatikan. Bukan hanya ngaji sana sini saja, taklim sana sini saja, tapi kita pun melihat bagaimana keseharian wanita ini, ya, atau keseharian laki-laki ini, ya. Karena ada orang yang dia tidak mengamalkan adab sebagai seorang ayah, adab sebagai seorang istri yang baik, atau sebagai ayah sebagai ayah yang baik, tidak mengamalkan ini. Sehingga hubungan pernikahan itu hambar. Yang kemudian naudzubillah min dzalik, mereka saling menuduh satu sama lainnya. Ya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Dan ada harapan yang harus kita bangun bahwa mencari agamanya adalah berarti pokok dasar yang kita akan bangun adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjaga keburukan diri kita dengan adanya pasangan hidup kita. Apa keburukan kita itu? Ya mungkin ada syahwat kita, ada pikiran yang melayang-layang, ataupun hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan adanya nikah ini menjadi titik dia melakukan banyak kebaikan. Oleh karenanya an-nikahu aghaddu lil basar. Pernikahan itu lebih menundukkan pandangan kita. Jadi segeralah menikah dengan pasangan-pasangan yang memang kita memilihnya karena faktor agamanya. Bukan hanya sekedar cantik, bukan hanya sekedar tampan, bukan hanya sekedar berharta, berduit, atau memiliki kedudukan. Tidak. Tapi benar-benar dasarnya adalah agama yang dia miliki, betul-betul dia amalkan, betul-betul dia adalah laki-laki atau wanita yang berperangai dengan nilai-nilai Islam yang benar. Wallahu ta'ala bishawab. Ini dari sisi memilih kriteria seorang yang akan menjadi pasangan kita. Kemudian adapun terkait dengan permasalahan-permasalahan berikutnya, di mana kita harus berbenah diri atau introspeksi diri. Maka penting bagi seorang yang akan menjalani kehidupan rumah tangga, juga seorang yang sedang menjalani kehidupan rumah tangga, ini berbenah diri. Karena memang pernikahan itu adalah belajar seumur hidup. Belajar terus untuk memahaminya, belajar terus untuk bersabar dengannya, belajar terus untuk bisa menggapai surga dengannya. Artinya terus kita berupaya memperbaiki diri. Karena memang kalau pernikahan tidak dasarnya memperbaiki diri adalah penghinaan yang ada. Saling menghina, saling menyalahkan. Dan ini adalah faktor yang tidak akan ada ketuntasannya. Sementara pernikahan itu adalah ibadah yang Allah janjikan banyak sekali pahala di dalamnya. Maka lakukanlah dengan cara-cara yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap perkara demikian ini. Karena banyak ya mungkin kasusnya seorang suami tidak peduli dengan istrinya, atau seorang istri karena banyak hartanya kemudian menghina suaminya. Itu banyak kasus-kasus seperti itu karena memang tidak adanya berbenah diri di dalam diri mereka dalam bahtera rumah tangga yang mereka jalani. Allah ta'ala besar. Masya Allah. Ya. Itu dia ya, bagaimana kriteria dalam memilih pasangan hidup ya, karena ini menjadi sangat krusial sekali ya, ketika kita memilih
memilih pasangan hidup untuk kita jadikan teman hidup kita, teman keseharian kita ya. Iya. Dan juga usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam bagaimana kita berbenah diri untuk bisa mendapatkan yang terbaik tentunya. Dengan syariat ya atau dari sisi iman ya, dari sisi agama itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan lebih ya, untuk bisa memilih pasangan hidup tentunya kan ya. Apalagi yang tentunya tadi disebutkan ya bahwa akhlak ya atau adab itu harus perlu diperhatikan, karena tadi mungkin terkadang kita terlewatkan ya, istilahnya mendapatkan informasi bahwa si fulana ya sering aja di sini, sering aja di situ gitu kan. Oh berarti kayaknya agamanya masya Allah gitu kan. Namun kita harus juga memperhatikan bahwa dalam bersikap ke temannya seperti apa, kepada kedua orang tuanya seperti apa gitu kan, yang sehingga itu bisa kita dapatkan mungkin ya dari teman-temannya ya, atau teman kita atau saudara atau bahkan adik kita ya, yang tentunya yang mengenalkan dan lain sebagainya. Jafid ya, Masya Allah kan nampaknya waktu juga ya membatasi pertemuan kita. Ustaz, sudah berada di penghujung acara, kita langsung saja kayaknya Ustaz untuk membuka pertanyaan atau kuis ya buat teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM yang berhasil menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz ya. Insya Allah akan mendapatkan gelas berlogo radio kita FM ya. Ya nanti gelasnya bisa diambil di studio ya Kang ya. Betul, bisa diambil studio Insya Allah. Iya, di studio di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Komplek Pondok Pesantren As-Sunnah Kota Cirebon. Silakan Ustaz. Insyaallah. Iya. Pertanyaannya mudah ya, jangan susah-susah. Sebutkan 4 kriteria Nabi ketika kita hendak menikahi seorang wanita. Artinya 4 alasan kenapa kita menikahi wanita tersebut. Boleh ikut jawab nggak? Oke. Ini udah siapin ini nih HP nih ya. Iya, kalau saya ikut jawab boleh nggak? Nanti gelasnya ini dong. Iya, makanya dipesan bagi pemirsa dan pendengar radio kita FM ya. Tadi pertanyaan dari Ustadz ya, pemirsa pendengar radio kita FM. Beberapa ini ya, kriteria. Oh, ada yang sudah menelpon ya, di kesempatan malam hari ini kita akan jawab dulu. Kita akan angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari siapa di mana? Dari siapa di mana? Dari hamba Allah di Cirebon, Kang. Hamba Allah, iya. Masya Allah di Cirebon. Mangga bisa langsung dijawab ya. Kita pertanyaannya. Iya. Jawabannya yang pertama yaitu memilih agamanya, kemudian kecantikannya, harta, dan juga nasab ataupun keturunan. Ya, betul. Udah 4 ya? Iya 4. Masya Allah. Iya. Bukan keturunan ya. Nasab atau keturunan, Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan. Iya, Masya Allah ya, dari hamba Allah ya di Cirebon. Nanti langsung WA aja ya. Betul, ke nomor yang tadi barusan buat telepon, langsung WA ke nomor 0852 10 943 943 ya. Betul Ustaz, jawabannya Ustaz ya? Betul. Masya Allah. Iya, jazakallah khairan. Selamat ya tadi buat hamba Allah ya di Cirebon ya, sudah menjawab di kesempatan. Alangkah baiknya disebutin aja kali ya namanya ya, biar kita nggak bingung ya. Masya Allah. Ya. Tadi siapa yang nelfon? Nanti mungkin takut ria kali. Iya. Ini aja nanti WA ke 0852 10 943 943. Ini ada yang nelpon lagi? Boleh deh, nggak apa-apa. Halo, assalamualaikum. Pertanyaan lagi juga Mas. Boleh, nanti gelasnya 2 deh. Halo, assalamualaikum. Apakah masih terhubung? Apakah sudah tersambung? Halo? Dengan siapa di mana? Halo? Iya, sepertinya tidak ada, terputus ya. Baik. Qadarullah masyaallah ya. Iya.
Mungkin nanti bisa dicoba di lain kesempatan ya. Betul, di kajian-kajian live lainnya kajian-kajian insyaallah ya. live lainnya ya. Betul sekali. Iya. Telepon lagi. Telepon lagi nggak apa-apa. Coba kita angkat ya. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dibesarkan volumenya, Mas Arif. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya. Qadarullah ya. Mungkin ada gangguan teknis ya. Harus kita akhiri nampaknya. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz sudah berbagi ilmu dengan kita semuanya ya tentang bagaimana fenomena yang terjadi dan sikap yang bijak tentu saja dilakukan oleh kita semua ya sebagai umat Islam. Tentu kita punya syariat ya, kita sudah dituntut ya untuk bisa mengikuti syariat Islam dan juga bagaimana kita memilih pasangan hidup ya, dan sikap-sikap seperti apa yang perlu dilakukan ya sebelum kita menempuh bahtera rumah tangga ya. Kuikat cintaku dengannya ya, Masya Allah. Ini gimana nih, mau disapa nggak? Bisa nggak? Halo. Mati. Qadarullah. Kembali ya. Ya, mati. Kita harus akhiri Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu wa jazakumullah khairan. Ke depan bisa kembali kita mengambil faedah ilmu dari Ustaz Indra Derajat ya, sangat bermanfaat sekali. Betul sekali. Pembahasannya. Dan juga informasi juga bagi teman-teman sekalian pemirsa pendengar Radio Kita FM ya di malam kajian bersama Ustaz Indra Derajat ya di Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu ya, pada maghrib pada ya. maghrib di dengan Masjid pembahasan Jamiah Sunnah. Ya, dengan pembahasan Sirah Nabawiyah. Ya. Ini off air ya kalau ini. Off air. Tapi bisa disaksikan juga ya. Bisa disaksikan juga YouTube, melalui YouTube ya. Insyaallah, Masya Allah. Baik. Ya, pemirsa pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya. Nampaknya waktu juga membatasi perjumpaan kita semata malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Pada akhirnya saya An dan saya Hafid dan saja dan juga kru yang bertugas mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Mari kita akhiri pemirsa di kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah.